Ya, bismillah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk? Lemes amat ya. Oke, ini udah mewakili ya, karyawan sama karyawan, mana karyawannya? Kelas karyawan belum ada yang gabung ya? Apa masih kuliah? Oke, hari ini kita lanjutkan teori ya. Minggu besok nanti saya kasih soal ya, latihan, bukan soal sih. Saya ingin tahu seberapa paham kalian tentang metode pengembangan sistem yang sudah ada, yang pernah kita pelajari 2 minggu kemarin ya. Nanti kalian mencari jurnal, dari jurnal itu nanti kalian analisa, nanti dilihat step by step yang saya minta apa saja, misalkan judulnya apa, pengembangannya pakai apa, studi kasusnya di mana, metodenya menggunakan apa, dan seterusnya ya. Jadi menyambung sama materi hari ini. Oke, saya share dulu materi. Nah, nanti kita belajar menganalisa sistem yang sudah komputerisasi ya, yang sudah menggunakan aplikasi. Lalu kita analisa, jadi dari analisa itu menghasilkan outputnya apa gitu. Nanti ada contoh di akhir. Oke, mungkin waktu pertama kita udah pernah bahas analisa sistem itu seperti apa sih. Kalau kita analisa atau analisis itu hampir sama ya. Analisa itu kan suatu kejadian ya, yang dimana kalian itu diawali dari proses awal ya, sampai dievaluasi ya, sehingga kalian tuh tahu masalahnya tuh apa di tempat tersebut gitu. Nah, pada saat kita mau buat sistem, kita pasti pertama dianalisa dulu, kira-kira masalahnya apa. Dari masalah misalkan masih bersifat manual atau masih menggunakan buku atau kertas pada saat pencatatan, misalkan itu kan masalah, atau sering terjadinya human error, misalkan seperti itu. Nah, dari human error ini, dari masalah ini saya harus buat sistem nih, sistem komputer. Hanya apa yang dibahas? Karena tentang pencatatan berarti tentang penginputan data, misalkan seperti itu. Pencatatan apa? Misalkan tentang pencatatan penjualan atau pencatatan peminjaman buku. Oh, berarti saya buat sistem perpustakaannya gitu. Nanti di bagian perpustakaan saya khusus untuk peminjaman dan pengembaliannya, seperti itu. Jadi kita tidak membahas bagaimana membuat kartu anggota, enggak. Jadi sistem itu luas. Dari sistem itu kalian buat subsistemnya gitu. Sama akademik, sistem formasi akademik, si akad ya. Tapi dibatasi, yang kamu bahas itu hanya tentang penjadwalan misalkan ya, dan penilaian, seperti itu. Itu adalah subsistemnya yang mau dibahas. Nah, jadi di sini menurut Hartono, analisa sistem itu adalah yang menguraikannya. Sistem informasi yang utuh ya, saya bilang tadi yang besar, ke dalam bagian-bagian, ini subsistemnya. Sehingga nanti kalian tahu yang kalian mau identifikasi dari masalah itu yang mana. Jadi harus semuanya kita buat aplikasinya, yang ada kalian mabok dan nanti nggak kelar-kelar sistemnya ya. Sama kayak kemarin kita pengembangan sistem metode, kita buat sistemnya akademik atau mungkin sistem sekolah. Yang kita analisa mungkin tentang pembuatan rapotnya atau ledgernya. Ya udah, berarti kalian bikin ledger dulu, nggak perlu kalian tentang pendaftaran siswa baru, pembayaran SPP misalkan kalau yang sekolah swasta ya, kalau negeri nggak ada. Lalu tentang penjadwalan nggak usah. Jadi kita fokus bagian mana yang mau kita proses analisanya ya. Jadi di bagian-bagian itu yang kalian fokus. Sama semua kalau kalian lihat skripsi atau jurnal, mungkin judulnya wow gitu ya, judulnya besar, tetapi yang dibahas sedikit gitu ya, tidak membahas semuanya. Misalkan tentang rumah sakit gitu ya,
rumah sakit kita tentang apanya, rawat inapnya saja nggak apa-apa gitu. Jadi proses dia daftar sampai dia masuk ke kamar rawat inap itu bagaimana gitu ya, analisa. Kita tidak mengetahui misalkan pada saat kamar itu penuh dilihatnya di mana. Jadi kita mau kelas 1, ternyata kelas 1 penuh, itu kan berarti kan kita analisa permasalahannya di situ, berarti kita buat aplikasinya. Nah, setelah kita analisa kita dapat memperbaiki sistem yang ada di sana. Nah, langkah-langkahnya pada saat nanti kita mau analisa sistem hampir sama seperti pengembangan sistem kemarin, metode ya. Yang pertama pasti kita identifikasi dulu. Nah, maka kalian kalau bikin makalah ya, kalau kalian lihat skripsi atau KKP, pasti kita identifikasi dulu masalahnya apa. Enggak kucuk-kucuk kita tebak-tebakan, enggak, nanti kalian kejebak di situ. Emang iya masalahnya di situ? Belum tentu. Jadi kita ya nanti ada proses pengumpulan data seperti apa sehingga kita tahu diidentifikasi masalah ini. Tadi contohnya human error atau masih manual, masih menggunakan buku atau kurang cepat pada saat pembuatan laporan, harus mencari filenya, itu adalah masalah. Setelah kita udah tahu masalahnya baru kita pahami, understand, pahami alur proses dari awal sampai akhir sistem yang berjalannya seperti apa. Contoh perpustakaan ya, perpustakaan kita identifikasi masalahnya adalah mungkin buku sering kehilangan buku atau mungkin stok buku sering tidak diketahui ya, atau mungkin pada saat peminjaman setiap anggota itu kan seharusnya tidak boleh meminjam buku yang sama sebelum dia mengembalikan. Nah itu kan identifikasi masalahnya. Nah kita pahami proses pada saat dia peminjaman itu seperti apa. Oh pertama anggota mencari buku dulu. Setelah mencari buku sudah ketemu, terus dia langsung ke bagian dicatat tuh. Nanti sudah dicatat, distempel kartunya kan, kalian kartu perpusnya, bukunya boleh dipinjam. Lalu proses pengembaliannya denda tuh atau mungkin batas maksimal peminjaman. Jadi kita pahami dulu alur atau step by step proses kegiatan dari awal dia sebelum pinjam sampai dia minjam tuh seperti apa gitu. Nah setelah kita sudah paham, ternyata kendalanya adalah pada saat penginputan atau pencatatan peminjamannya. Tuh, ini analisanya. Ya. Sama kalian pada saat kalian di sistem akademik, mungkin dulu pada saat sebelum sekarang udah komputerisasi ya, semua udah pada menggunakan aplikasi. Dulu pada saat mungkin zaman saya kuliah, pengisian FRS-nya masih manual, masih ngisi pakai kertas, centang di kertas ya, di formulir. Itu identifikasi masalahnya adalah sering terjadinya karena apa, pada saat kita udah centang total SKS kita adalah 20, ternyata pada pembayaran kok kita ditulisnya 30, buktinya mana 20 SKS itu. Nah FRS kalian kan, nah FRS itu karena kita dulu masih kertas, proses pencariannya lama karena ditumpuk ya, itu ya sering terjadi penumpukan kertas misalkan. Itu identifikasi masalahnya. Sekarang kita pahami prosesnya, bagaimana kita pengisian FRS. Kalau dulu zaman dulu sebelum ada aplikasi sekarang Kewajiban Saleh, mahasiswa datang ke jurusan. Setelah datang ke jurusan, nanti jurusan memberikan formulir FRS. Nah, setelah itu mahasiswa mengisi FRS. Setelah itu ditandatangani oleh juru kajur dan diberikan ke BAK. Kalau dulu satu buat mahasiswa, satu buat jurusan, satu buat BAK. Kan prosesnya banyak tuh. Ya, pahami kerja sistemnya. Nah, setelah dianalisa ternyata berarti harus pada saat pengisian FRS itu harus menggunakan aplikasi. Karena tadi dilihat identifikasi masalah yaitu terjadinya penumpukan kertas. Berarti kita harus meminimalisir agar tidak banyak kertas seperti apa. Dibuat aplikasinya. Nah, baru yang keempat reportnya, laporannya bagaimana setelah ada aplikasi ini.
berjalan dengan efektif, efisien misalkan ya. Dalam penginputan FRS lebih cepat gitu ya. Terus backup data lebih cepat. Jadi kalau misalkan nanti kan ada komplain, kita tinggal buka database-nya aja, selesai gitu. Ya, itu adalah tentang analisa sistem. Ya. Nah, tujuannya pasti menentukan kelemahan ya. Dari proses-proses bisnis. Proses bisnis adalah step by step alurnya ya. Dari sistem yang mungkin masih manual menjadi sistem komputerisasi. Itu tujuan utamanya. Yang kedua pasti untuk meningkatkan kelayakan tentang kebutuhan sistem yang baru yang kita buat ini bagaimana. Layak nggak kita buat aplikasi ini, jangan sampai misalkan tokonya, bukan toko ya, bisa sih toko buku, tapi toko bukunya tuh dia di emperan. Kalian buat sistemnya yang ada pengeluarannya yang lebih banyak, karena dia buat sistemnya harus bayarnya berapa buat sistem itu, belinya berapa ya, komputernya, aplikasinya. Jadi kita jangan sampai membuat sistem yang dia tuh nggak layak di tempat itu ya. Jadi kita harus buat sistem yang dimana kayak toko bukan toko ya, penjualan kayak mie ayam bakso. Kalau dia emang mie ayam baksonya besar gitu ya tokonya, ya kita bisa membuat aplikasinya gitu ya. Bentar. Ini tujuannya. Nah, sekarang kita pahami jenis analisa ya. Analisa sistem itu tuh banyak ya. Di sini ada model driven ya. Model driven ini bagaimana kita itu menggambarkan ya setiap permasalahan-permasalahannya ya, bisa persyaratan atau solusi-solusinya ya, usulan. Itu model driven ya. Contohnya misalkan seperti flowchart, kita gambar. Jadi kalian pernah kan membuat flowchart? Belum? Sudah belum flowchart? Flow map. Nanti kita ada ya. Jadi nanti kalian terserah mau menggunakan Draw.io atau mau menggunakan Office ya, seperti Visio, itu silahkan ya. Jadi nanti kita belajar membuat flowchart. Jadi bedakan flowchart sama flow map sama UML. Saya tidak akan mengajarkan bentuk DFD ya, karena sudah tidak dipakai kalau SI ya. Jadi nanti tuh ada beberapa materi saya pangkas, mungkin materi yang lama APSI seperti apa gitu ya, mungkin saya emang membedakan sendiri gitu ya APSI yang mungkin dengan dosen lainnya, karena saya fokus yang dimana nanti kalian tuh sering menggunakan atau nanti itu akan terpakai pada saat nanti kalian menyusun skripsi ya. Jadi model driven ini kita akan menggambarkan sistem yang berjalan itu menggunakan flowchart atau flow map. Bedakan ya. Jadi nanti dia tuh akan terstruktur dari awal ya, dari start sampai finish, selesainya tuh seperti apa ya. Jadi model driven ini adalah bagaimana kita bisa memahami sistem yang berjalan itu sehingga tahu permasalahannya itu di poin yang mana nih, di simbol yang mana permasalahannya itu terlihat ya, karena dia membuat gambar model, karena flowchart itu kan simbolnya ya. Kalau sistemnya manual, kalau dia kertas seperti apa. Terus kalau misalkan dia sudah input data di dalam komputer, simbolnya seperti apa. Lalu seperti kayak ngirim barang, itu seperti apa. Jadi itu ada jenis-jenis simbol flowchart ya. Oke, model driven ini banyak ya, ada 3 ya. Kalau misalkan yang pertama tadi flowchart, ini masuk ke analisis terstruktur, kita biasa sebutnya ya, karena dia itu menggambarkan proses bisnisnya apa. Proses bisnisnya itu terlihat menggunakan flowchart. Jadi terlihat dari entitas atau user yang terlibat tuh siapa. Misalkan tadi tentang peminjaman buku di perpustakaan, siapa usernya atau
yang terlibat siapa coba? Bisa dibeli itu? Ayo sebutkan kalian. Siapakah aktor ya atau user ya, berarti orang ya yang terlibat pada saat proses bisnis di perpustakaan? Siapa? Sebutin yang pernah ke perpus. Ada siapa saja? Ayo, Fakri, Sauki, Fadil, Rasanti, yang lainnya ayo sebutin. Bu admin. Siapa nama adminnya? Petugas perpus. Iya, petugas perpus. Terus satu lagi? Sama siapa satu lagi kalau di perpustakaan orangnya? Anggota perpusnya. Ya, peminjam ya. Peminjam atau anggota perpus. Ya, jadi kita tahu tuh pada saat kita mau nganalisa siapakah orang, user atau aktor yang terlibat di sana gitu. Jadi kita analisis terstruktur. Kalau lihat flowchart itu bisa departemen atau mungkin petugas atau mungkin pegawainya gitu yang terlibat. Misalkan kalau kita di perusahaan ya, perusahaan proses bagaimana barang masuk dari supplier, siapa aja yang terlibat? Oh, ada suppliernya, ada pegawainya, pegawai gudang ya, petugas gudang, terus ada PPIC-nya yang buat approve gitu ya. Jadi masuk tuh, itu adalah user ya atau aktor ya atau orang yang terlibat nanti yang ada di dalam sistem itu. Nah, nanti kalau kita komputerisasi, kita buat aplikasinya, siapa nih yang harus kita pangkas atau memang aktor itu tetap akan kita masukkan ke dalam aplikasi untuk login gitu. Contoh yang lebih mungkin bisa kalian membayangkan pada saat mau kita sering ya beli gitu kan, beli barang di sebuah swalayan ya, atau toko-toko retail. Nah, mungkin kalau yang sistem berjalan kita bisa lihat tuh proses alurnya dari pembeli ya atau customer, lalu ada pegawai ya, pegawai kasirnya gitu kan, kasir gitu kan. Itu kan ada cerita tuh, customer menyerahkan barang ke kasir, kasir menginput data penjualan ya, lalu kasir mencetak struk, lalu struk diberikan ke customer, customer membayar jumlah penjualan ya, jumlah uangnya, terus kasir memberikan pengembalian kalau ada kembali, selesai ya kan gitu. Itu adalah ceritanya. Nah, pada saat kita mau buat aplikasi, siapa yang masuk ke dalam sistem itu? Apakah customer butuh? Nggak usah, cukup si kasir aja, karena kasir itu yang akan menginput data penjualan gitu. Mungkin si kasir hanya butuh siapa namanya, mau pengen diinput data customernya ya. Jadi itu ya perbedaan antara sistem yang berjalan sama sistem yang kita usulkan. Yang diusulkan itu nanti pakai aplikasi. Jadi ada perbedaan ya. Walaupun di ceritanya ada si user customer tadi di penjualan, tapi pada saat aplikasi kita buat memang ada customer, tapi customer tidak login di dalam aplikasi ya. Pasti semua butuh login ya. Kecuali kalau dia jual online. Ya, kalau jual langsung di toko ya atau retail swalayan kita nggak butuh customer login. Tetapi kalau kita jual online pasti customer bikin akun dulu kan, bikin akun dulu sehingga nanti dia ada data customernya, baru tuh tetap sama antara customer ada, petugasnya ada. Jadi perbedaannya seperti itu ya, terstruktur yang sedang berjalan sama nanti terstruktur yang diusulkan. Jadi kita paham proses bisnis atau alurnya, alur dari dia awal ngapain sampai akhirnya apa gitu ya. Tuh ya, nih ya, kalau dulu mungkin kita ada namanya diagram alir data atau data flow diagram. Kalau kita menggambarkan DFD itu prosesnya panjang. Mungkin dulu zaman saya tahun 2005 masih pakai DFD gitu ya, yang cukup mungkin
apa menguras otak pada saat kita mau membuat DFD. Karena apa? Kita menggambarkan sistem yang diusulkannya itu dari sistem nih, bulat sistem perpustakaan. Nah, di dalam sistem perpustakaan siapa aktornya? Oh, ada petugas, ada anggota perpustakaan, ada kepala perpus. Nah, ya kan? Itu. Terus sekarang dari petugas itu ngapain aja sistemnya? Oh, peminjaman, input data pengembalian, input denda, membuat laporan. Itu contohnya. Lalu kalau peminjam atau mungkin anggota yang meminjam buku apa? Dia itu memilih buku, terus meminjam buku, mengembalikan buku atau membayar denda. Itu untuk proses bisnis si DFD-nya ya, DFD untuk si peminjam atau anggotanya yang meminjam buku. Lalu kepala perpus bagaimana? Kepala perpus itu untuk melihat laporan peminjaman, melihat laporan pengembalian. Nah, mungkin di sini saya tidak menggambarkan DFD ya. Itu adalah contoh gambaran DFD. Jadi kita step by step itu tahu setiap aktor atau user itu ngapain gitu. Jadi kita jelaskan. Lalu kita pisah lagi. Sekarang per aktor. Dari per aktor itu yang tadi mungkin dari petugas. Petugas misalkan tadi adalah menginput data peminjaman. Nah, di dalam data peminjaman ada apa aja sih? Oh, ada input, edit, delete. Bisa input peminjaman. Kalau dia salah buku berarti dia edit peminjaman. Kalau nggak jadi minjem, anggota delete peminjaman. Terus itu tertata gitu ya. Terus lagi proses pengembalian sama ada input, edit, delete sampai dia itu selesai pembuatan laporan seperti itu ya. Nah, tadi tentang terstruktur ya. Contohnya mungkin DFD, cuman nanti kalau saya belajarnya menggunakan flowchart ya. Oke, yang kedua model untuk menggambarkan analisa sistem model driven yang kedua adalah menggunakan teknik informasi. Nah, teknik informasi di yaitu modelnya dia menggambarkannya seperti model IRD. Nah, nanti kita ngulang lagi IRD nih kayak database. Kok ada lagi sih IRD gitu. Bedanya apa gitu. Karena nanti kita bisa menggambarkan cerita analisa sistem itu pada saat nanti mau menggambarkan database-nya kita butuh IRD. Kalian lihat aja deskripsi ada yang menggunakan IRD yang tidak gitu ya. Dia langsung ke struktur table. Padahal kita butuh tuh. Kamu tahu dari mana tabelnya kayak gini? Kita harus analisa dulu database-nya, dirancang dulu menggunakan IRD. Kalau SI, kalau D3 normalisasi, ya. Kalian bisa lihat ya. Kalau kalian lihat tugas akhir D3 MIKA pasti dia ada normalisasi, jarang pakai IRD, ya. Tapi kalau SI untuk menggambarkan database-nya, dia pasti menggunakan IRD ya. Seperti itu. Itu untuk teknik tentang database-nya. Karena apa? Nanti terlihat entitasnya siapa nih. Sama nggak sih entitas nanti yang dia pakai di dalam aplikasi itu. Nanti terlihat semua gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah OO atau object oriented ya, analisis. Nah, nanti ini yang paling banyak kita latihan UML. Jadi nanti di sini kalian bagaimana menggambarkan proses bisnisnya ini sebelum proses bisnis kita nanti ada use case. Nah, case ini adalah aplikasi apa saja sih yang kita buat di dalamnya gitu. Misalkan ada login, ada input A, ada input B, ada proses A, misalkan ada proses apa, lalu ada cetak apa. Nah, itu kan use case. Jadi dia menggambarkan sedang kita buat ya, yang kita usulkan. Jadi dia menggambarkan apa sajakah yang ada di dalam aplikasi yang kita buat gitu ya. Itu kalau yang berbasis OO. Beda tadi yang pertama terstruktur itu dia lebih fokus ke yang sedang berjalan. Kalau yang kedua itu fokus tentang database-nya. Jadi tabelnya apa saja kita harus membuat IRD-nya dulu seperti itu. Nah, yang ketiga ini dia berarti yang sudah komputerisasi
di mana kita menjelaskan sistem yang kita usulkan. Ya, sistem yang kita usulkan ini akan nanti kita buat, ya, buat rancangannya menggunakan UML. Yang pertama ada use case, ya. Ini nanti mungkin setelah UTS ya lebih mendalaminya. Jadi nanti ada use case. Use case itu adalah siapa sajakah aktor yang terlibat di aplikasi, lalu ada menu apa sajakah yang nanti kita create atau mungkin kita cetak atau mungkin kita display, itu kita gambarkan di dalam UML. Lalu ada proses bisnis nih nanti, activity diagram. Nah, activity diagram itu akan menjelaskan per case atau use case-nya, misalkan tadi ada login. Nah, loginnya bagaimana sih ceritanya? Proses bisnisnya? Oh, login itu pertama username masuk ke dalam menu. Ya, menu aplikasi. Lalu username pilih login. Setelah itu di sistemnya tampil menu login. Ya, sistem aplikasinya. Lalu balik lagi ke user. User menginput username dan password. Lalu di dalam sistem verifikasi username dan password. Kalau dia sesuai, dia masuk ke menu dashboard. Kalau dia gagal, lagi ke menu login. Itu ceritanya, ya, proses bisnisnya per case. Lalu kita mau input peminjaman. Pertama anggota masuk ke menu, masa anggota login dulu ya, udah login, dia masuk ke menu. Di dalam menu peminjaman, si sistem menampilkan menu peminjaman. Lalu si user input buku yang dipinjam misalkan, atau mencari buku. Nanti si sistem mensortir, ya, akan mencari yang dimaksudkan oleh si anggota yang mana gitu. Nanti buku tampil selesai. Ya, jadi ada ceritanya, ya, ada proses bisnisnya. Lalu ada square. Nah, square ini nanti yang dia akan menjelaskan sampai dia menyimpan data ke dalam table apa. Gitu. Misalkan tadi tentang peminjaman. Pertama aktornya adalah petugas, misalkan. Petugas input peminjaman, ya. Nanti dalam input peminjaman dia ada simpan. Nah, simpannya ke table apa? Table peminjaman. Balik lagi ke menu awal. Itu cerita square. Jadi kalau square diagram itu di dalam UML, ya, ini banyak sekali karena square itu ada 10, jadi ada 4. Ya. Jadi nanti kalian pada saat mau menggambarkan square, pasti kalian menggambarkan database-nya, table-nya. Kalau activity itu bagaimana kalian menceritakan proses dari si user buka menu itu, dia input, lalu dia prosesnya apa sampai outputnya kesimpan selesai. Itu adalah activity. Nanti ada lagi class diagram. Class diagram itu adalah table-tablenya apa saja sih yang terlibat aplikasinya. Walaupun kamu di MySQL-nya atau di database bikinnya ada 20 table, tapi nggak semua 20 table itu kita akan tuangkan gitu ke dalam database, enggak. Ya. Masuk database di dalam penulisan, ya, enggak semuanya. Jadi penyusunan skripsi di UML-nya inilah gitu ya. Oke ya, tadi udah tentang analisa sistem. Sekarang kebutuhannya, ya. Jadi di dalam analisa kebutuhan sistem di sini adalah bagaimana, ya, hampir mirip dengan tadi ya. Kita tuh pada saat menganalisa sebuah sistem yang mungkin masih banyak masalah-masalahnya gitu ya. Bagaimana kita itu untuk menyempurnakan agar permasalahan itu, ya, bisa kita tangani dengan menciptakan sebuah software atau aplikasi seperti itu, ya. Jadi kalau kebutuhan sistem, ya, kita nanti akan tahu nih softwarenya apa yang dibutuhkan, database pakai apa dan seterusnya. Oke, di sini adalah yang pertama, bagaimana kalian tuh mengumpulkan permasalahan-permasalahannya gitu kan, mengumpulkan datanya, ya. Entah kita bisa bertanya dari pelanggan atau sumber-sumber lainnya gitu yang memang ada di dalam aktivitas kegiatan itu. Gitu. Misalkan perpustakaan, kalian bisa mengumpulkan data dari si anggota perpustakaan atau petugasnya atau lewat kepala perpusnya.
gitu. Kita kumpulkan dulu data-data melalui mereka seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita komposisikan ya. Kira-kira permasalahan yang mungkin nanti kita akan kelola itu yang bagian mananya nih gitu. Kita lihat ternyata nanti yang lebih kita fokuskan adalah bagian yang ini, misalkan seperti itu. Nah, setelah sudah kita itu, yang ketiga adalah bagaimana kita membuat ya aplikasi nanti kita implementasi itu, informasinya itu dapat dimengerti. Mungkin tampilannya seperti apa nanti, interface-nya, aplikasinya, terus submenunya bagaimana ya, text box-nya seperti apa ya, semenarik mungkin gitu. Bagaimana nanti pada saat aplikasi akan kita buat itu dapat dipahami. Outputnya informasi juga lebih jelas. Pinjaman, muncul tuh laporan peminjaman, mungkin terdiri dari nomor urut, tanggal pinjam, siapa orang, buku apa gitu ya, atau laporan buku dari judul bukunya aja sama sisa stoknya. Jadi informasinya jelas gitu. Jadi tidak terlalu lebay ya, seperti itu. Lalu yang keempat, pada menganalisa kebutuhan, kita bicarakan dulu ya, komunikasikan dulu terhadap pihak yang terlibat. Ini adalah user yang akan nanti menggunakan aplikasi kita gitu. Ya, biar lebih jelasnya lagi. Nah, baru kita bagaimana menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dari permasalahan itu, sehingga kita tahu kapan selesai aplikasi itu bisa diimplementasikan di tempat tersebut ya, misalnya dalam sistem ya. Oke, sekarang kita ke metode. Ini mungkin kalian pernah mendengar ya, pernah melihat di sebuah penulisan makalah. Bagaimana sih kalian pada saat mau membuat sistem yang kalian usulkan itu, kalian tuh dapat dari mana ngumpulin datanya gitu. Jadi nggak semuanya harus kalian tulis. Biasanya kalau skripsi ya semua ditulis, wawancara, observasi, studi pustaka dan seterusnya gitu. Padahal kan kita poin mana, kalau nggak nyari data itu berdasarkan apa gitu ya. Jadi nggak harus semua metode kita pakai gitu ya. Ini mungkin metode yang sering kita nanti pakai pada saat mungkin menyusun KKP ya, laporan nanti kalian kerja praktek kalau semester 6, dan bagaimana menyusun skripsi seperti itu. Oke, sebelum kita nanti ke jenisnya, ini ada dua data ya. Pada saat kita mau mengumpulkan data, ada primer, ada sekunder. Nah, biasa kita data primer ya. Kalau yang dua ini, kalau kita misalkan sistem kita buat itu luas ya. Kayak misalkan kalau yang sekunder ini kan Biro Pusat Statistik nih, misalkan kita data pemilu, misalkan tentang pemilu. Atau yang rumah sakit contohnya adalah diagnosa penyakit, misalkan penyakit yang sering ada di rumah sakit itu sakit apa saja sih ya, enggak terkhusus gitu ya. Atau lembaga atau institusi, itu yang sekunder, dimana kita itu sumber mencari datanya langsung ke lembaga atau instansi yang real ya, tidak dummy atau tidak asal-asal atau ngacak atau mungkin terserah kita lah gitu, nggak boleh. Ini kalau yang sekunder. Kalau primer, wawancara, observasi, tes, kuesioner, ini kita biasanya memilih beberapa orang gitu ya, yang memang dia sumber untuk nanti kita analisa permasalahannya apa di tempat tersebut, seperti itu ya. Cuman nanti biasanya kalau SI yang sering dipakai adalah data sekunder, ada tapi jarang ya. Biasanya ini tentang sistem pengambilan keputusan ya, atau data mining. Contohnya apa? Misalkan kemarin ada skripsi tentang dia itu bagaimana peminatan online gitu ya, game online apa gitu ya, pada remaja usia sekian sampai sekian gitu misalkan. Nah, dia ngambil data dari mana gitu ya? Pasti ada dari lembaga yang game online itu, dia minta gitu. Oh, ternyata pada sederhana besar
menggunakan tuh usia berapa, seperti itu ya. Itu kalau yang data sekunder ya. Kemarin juga ada data pemilu ya, seperti itu. Nah, ini yang primer ya. Tadi ada kuesioner. Nah, kalau kalian kuesioner ini juga bisa untuk sebagai SPK juga ya, pengambilan keputusan. Di mana dia itu mencatat atau membuat soal ya, membuat pertanyaan untuk si responden dalam mengumpulkan data. Contoh, kita menggunakan kuesioner ini kalau tentang penilaian kinerja karyawan terbaik, misalkan seperti itu. Di situ sudah ada kan listnya, kriterianya, gitu kan. Tinggal kita ya sama kayak kalian tuh mengisi kuesioner di akademik saat mau cek nilai gitu kan, dulu kita harus isi dulu nih kuesioner tentang dosen tersebut ya kan, bagaimana pengajarannya, bagaimana dia memberikan materi gitu kan. Itu adalah kuesioner ya, seperti itu. Lalu yang observasi, nah observasi pasti kita turun langsung ke lapangan ya, karena kita melibatkan indera, di mana kita mendengar, kita mencium ya, merasakan langsung terhadap hasil pengamatan kita gitu. Jadi kalau yang namanya observasi berarti kalian menyiapkan catatan-catatan pertanyaan yang mungkin langsung spontan di situ. Masalahnya apa gitu kan? Terus mau bikin apa, seperti itu ya. Lalu buat di mana gitu. Nah, itu observasi. Tunggu sebentar ya. Oke ya, saya lanjutkan. Oke, yang ketiga wawancara. Nah, sama observasi dan wawancara biasa kita membutuhkan pertanyaan juga ya. Cuman kalau wawancara bisa lewat telepon atau bisa langsung tatap muka seperti observasi, atau lewat telekonferensi kayak video call ya. Tuh. Sehingga nanti kita rangkum, kita rekam dari pembahasan ya, cerita dari si user tersebut atau pihak yang terkait yang dimana kita akan membuat. Yang keempat, dokumen. Nah, dokumen ini adalah pengambilan datanya. Jadi di sini bisa kita tertulis ya sebuah pertanyaan, ataupun mungkin elektronik kayak mungkin menggunakan Google Form gitu ya, untuk melengkapi dokumen-dokumen yang akan nanti kita analisa permasalahannya seperti apa gitu ya. Nah, biasa dokumen ini dia lebih ke observasi ya. Jadi kita tuh bisa tahu kan, kita udah punya catatan nih dokumennya gitu kan, udah punya kira-kira list lah saja gitu yang mau kita analisa gitu, kita punya dokumennya. Atau bisa jadi ya proses output dokumen yang dimana pada saat sebelumnya pakai apa pada saat kita mau mengisi data dokumennya. Oke, jadi nanti kita mungkin membuat seperti dokumen itulah di dalam aplikasinya ya, yang diinput ada ini isi textbooknya ini, ya filenya ini, itu dokumennya ya. Lalu biasanya laporannya kayak gimana outputnya? Ini hasilnya yang dibuat di Excel misalkan. Oke, nanti kita buat di aplikasi, tampilan cetaknya lewat PDF ya, cetak PDF. Nanti seperti apa gitu dokumennya ya. Itu ya, itu dokumen yang harus kita kumpulkan. Pada saat nanti kalian membuat sistem atau skripsi ya, atau mungkin nanti KKP, kita butuh dokumen ini ya. Inputnya dia pakai apa, kertasnya misalkan kayak kita mau dibuat di
nasabah baru, dokumennya apa? Pasti ada formulir, KTP, sama kakak. Misalkan seperti dokumennya. Oh, berarti nanti di aplikasinya KTP sama kakak di scan aja, nanti tinggal upload seperti itu. Ya, sebagai dokumen pendukungnya. Jadi kalau nanti ada mungkin kehilangan atau apa, kita punya filenya semuanya, nggak perlu minta lagi nasabah. Cuman buat verifikasi aja sama enggak KTP-nya seperti itu, ya. Jadi ada bukti scanannya. Oke, sekarang kita ya. Tadi yang udah saya bahas, proses bisnisnya adalah suatu kumpulan pekerjaan atau step by step yang saling terkait antara user satu dengan user lainnya. Nah, biasanya proses menjadi beberapa subproses. Ya. Karena apa? Karena dia kalau kita gambar ini seperti activity diagram. Mungkin kalian sekarang masih belum paham ya activity itu seperti apa. Jadi nanti sini ada contoh activity-nya. Walaupun kita harus melewati use case dulu nanti. Yang penting kalian pahami dulu activity itu seperti apa. Tadi saya bilang ya, kalian tuh bisa menggambarkan ya sistem yang berjalan ataupun yang diusulkan itu bisa melewati flowchart atau flow map atau activity diagram ya. Jadi tahu prosesnya ya. Proses bisnis ini adalah kegiatannya. Dan misalkan di perpustakaan dari dia mau meminjam sampai dia mau mengembalikan itu bagaimana prosesnya, seperti itu ya. Ini beberapa karakteristik di dalam proses bisnis ya. Biasanya kita tuh definitif, yaitu kita harus mengetahui ya batasan ya. Batasan di sini adalah kita mau membahas apa. Misalkan tadi di perpustakaan mana mahasiswa itu membuat kartu anggota perpus. Misalkan itu adalah batasan. Atau kita hanya batasi tentang peminjaman dan pengembalian buku saja. Ya udah. Lalu kita lihat dokumen input apa gitu. Kita harus tahu ceritanya ini ya. Proses bisnis pertama nih definitif. Yang kedua urutan. Urutan ini adalah ceritanya, step by stepnya dari awal sampai akhir. Yang ketiga pelanggan atau user yang terlibat, yang menerima hasil output ini siapa? Gitu. Apakah kepala perpus kalau tentang perpustakaannya? Kalau misalkan tentang penjualan berarti kan pelanggan atau customer, seperti itu. Nah, kita tahu outputnya itu buat siapa. Mungkin yang keempat ini nilai tambah ini adalah mungkin pada saat di yang manual sistem yang berjalan sama yang diusulkan tuh ada perbedaan dikit. Nilai tambahnya di mana? Misalkan waktu yang berjalan pembayarannya harus cash gitu ya. Mungkin nilai tambahnya kita bisa cash, bisa transfer seperti itu. Itu proses bisnisnya ya. Lalu yang kelima keterkaitan. Jadi antara si user satu dengan user ya. Antara misalkan tadi di perpustakaan antara si peminjam ya, orang yang meminjam atau anggota sama si petugas itu saling terkait ya, sama kepala perpus itu saling terkait ya. Jadi jangan sampai kita membuat cerita itu ada yang dia tidak terhubung gitu, seperti itu ya, harus saling terkaitan. Yang keenam fungsi silang. Ini adalah, ini nggak harus sih ya, ini tergantung ceritanya aja, nanti pada saat kita mau menggambarkan ada nggak fungsi silang di sini ya. Ini kadang nggak dipakai fungsi silang ini ya, tidak harus. Biasa fungsi silang ini kita kalau sudah beberapa subsistem saling terhubung, contoh akademik dan ke pembayaran gitu kan, atau pada saat kamu pengisian FRS ke pembayaran itu fungsi silang tuh. Jadi akan terlihat kamu waktu ngisi FRS 20 SKS, di pembayaran juga pasti kedeteknya 20 SKS, nggak mungkin ngaco seperti itu ya.
Bentar ya. Nah, ini contoh proses bisnis ya. Oke, tadi contoh yang paling sederhana adalah tentang perpustakaan. Nah, pada saat kita di perpustakaan ya, kalau kita bahas satu semua sistem di dalam perpustakaan, berarti kita ada pendaftaran dulu nih anggotanya. Karena nggak mungkin kita meminjamkan buku kalau dia belum menjadi anggota, gitu ya. Tuh, itu yang pertama. Jadi nanti diceritakan nih calon anggota yang belum menjadi mengisi formulir. Ini kan dia dari observasi ya, dia dari cerita gitu kan, dari cerita si petugasnya. Setelah dia mengisi formulir, maka calon anggota dapat diinput ke dalam sistem oleh pegawainya atau petugasnya ya, pustakawan. Lalu ya, dan diserahkan ke anggota perpus. Ini proses dalam pendaftaran gitu ya. Lalu yang kedua pengolahan. Pengolahan di sini adalah tentang bukunya gitu ya. Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan gitu ya. Ada berapa buku yang masuk, lalu sisa stok bukunya berapa, dari kita lihat peminjaman, mungkin stok buku itu awalnya 10, udah dipinjam ada 3, berarti sisa 7, itu dilihat sama dia di proses pengolahannya ya. Lalu buku apa saja sih tema-temanya yang ada di dalam perpustakaan, apakah ada komik atau mungkin tentang pelajaran, agama gitu ya, dan seterusnya. Lalu di dalam perpustakaan ada apa? Ada peminjaman. Nah, di dalam karena kita di pengolahan itu kita kan ada pengolahan buku dipinjam. Nah, di sini cerita nih, saat seorang meminjam buku ya, pustakaan harus memasukkan nomor anggotanya dulu di sistem ya, nanti disimpan ya. Lalu dia akan menampilkan bahkan data bukunya gitu ya, data lengkap peminjaman nih, bukunya apa ya, tahun berapa buku, lihat otomatis pada saat kita mengisi kode bukunya saja gitu. Sehingga nanti pustakawan atau pegawai itu akan mengisi nomor yang keberapakah dia, sampai nanti tanggal berapa dia harus mengembalikan. Itu cerita ya. Lalu pengembaliannya, bagaimana proses mengembalikan buku? Nah, pegawai atau petugas perpustakaan ini mencatat, kan dia akan melihat buku itu harus dikembalikan kapan gitu. Jadi pada saat anggota mengembalikan buku itu, cukup si pustakaan ini mengisi nomor pada saat nomor peminjaman keberapa, misalkan 20, di enter 20, muncul tuh, oh buku ini harus dikumpulkan sekian, bukunya ini. Jadi nanti terlihat kalau dia salah balikin buku ya, pustakawannya nggak akan terima. Terus dia denda nggak pada saat nanti mau mengembalikan buku gitu, atau dia mau minjem lagi nih anggota perpustakaannya, berarti perpanjangan ceritanya, alurnya ya. Lalu ini ada use case diagram nih. Saya bilang sebelum kita ke proses bisnis, memang kita lihat dulu ya, yang namanya UML, dia akan menggambarkan sistem yang sudah komputerisasi gitu. Jadi di dalam sistem komputerisasi itu aplikasinya menceritakan seperti apa gitu kan. Siapa yang terlibat di dalam aplikasi, hanya berarti anggota tidak masuk ke sistem ya kan. Secara cerita tadi ada kan anggota gitu, tetapi secara nanti kita masuk ke aplikasi ternyata dia nggak ada gitu, karena yang input semuanya adalah pegawainya, pegawai perpus ya. Dia nambahin anggota, dia cetak gitu kan, extend, nanti ada include, ini nanti kita lebih detail lagi belajar UML ya. Lalu dia menambah buku ya, kalau ada buku yang masuk gitu, otomatis nanti dia di dalam buku-bukunya. Jadi pada saat ada yang minjem tinggal seret udah masuk gitu, bukunya dia pinjam. Kalau ada dia katalog, dia bagian pinjam, yang meminjam buku dia input bagaimana, mengembalikan buku dia yang input juga. Jadi di sini nggak ada proses di anggota perpus masuk ke sistem. Padahal tadi di proses bisnis itu ada ceritanya loh, ada cerita si anggotanya. Nah,
Nanti proses di sini kita gambarkan pakai activity diagram saja ya. Anggap saja sudah komputerisasi ya. Walaupun nanti kalian saya ajarkan flowchart. Biasa flowchart atau flow map itu untuk menggambarkan sistem yang masih berjalan atau yang masih manual. Nah, kalau UML kita bisa menggunakan activity diagram kalau memang sistemnya ada yang sudah terkomputer. Karena saya pernah lihat skripsi, dia sistem yang berjalannya sudah komputerisasi, mungkin menggunakan Office gitu ya, entah dia pakai Excel, entah dia pakai Access, itu kan udah komputerisasi. Dia menceritakannya itu menggunakan activity proses bisnisnya, tidak menggunakan flowchart. Karena flowchart atau flow map itu terlihat manualnya di mana, yang sistem manualnya tuh di mana, yang dia tuh masih menggunakan formulir, masih menggunakan kertas gitu ya. Gitu. Jadi kita lebih ke activity diagram untuk proses ya. Ini tadi ya tadi itu kita ceritakan. Jadi proses bisnis yang menggunakan activity diagram itu karena dia lebih tepat pada saat nanti kalau sistemnya sudah teraplikasi, sudah komputerisasi. Ya. Dan dia itu nanti akan menceritakan urutannya, step by stepnya. Ya. Sehingga nanti kita paham ceritanya seperti apa. Tuh. Nah ini contohnya nih. Secara cerita ada nih kan, calon anggota, ada pustakawan, ini ada aplikasinya. Ya. Di situ diceritakan ya. Saya gedein dulu ya, biar lebih ya. Sini mengisi form pendaftaran gitu kan. Itu di pustakawan, dia memeriksa kelengkapan isi formulir dulu ya, kalau dia sesuai sudah lengkap, isi form pendaftaran. Disimpan ke dalam aplikasi nih. Seperti itu. Ya. Lalu udah disimpan, dia lanjut cetak gitu. Nih, cetak. Ya, ini proses cetaknya pakai printer. Lalu di kartunya itu distempel oleh oleh pegawai, lalu diterima oleh calon anggotanya. Nah, lalu dia boleh mencari buku nih, mungkin di rak-rak atau di lorong. Lalu bukunya sama kartu anggotanya dikasih ke pustakawan. Nah, ini bagian peminjaman nih. Diinput, disimpan ke dalam database nih aplikasinya nih. Nah, setelah dia sudah simpan, nih, pustakawan input di dalam sistemnya dan nulis tanggalnya, tanggal kembalinya kapan gitu ya. Sudah terlihat. Lalu dia serahkan bukunya sama kartu anggotanya ke anggota. Ya. Lalu bagaimana proses pengembaliannya? Seperti itu. Bentar, ya, maaf. Nah, anggota mengembalikan buku nih. Diinput nih, disimpan. Setelah itu baru dia tulis tanggal kembaliannya. Kalau ada denda ya denda, ya sudah selesai oleh si anggotanya ya. Lagi. Dan itu adalah proses bisnis atau activity diagram dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau dia sudah ada komputerisasinya ya, sebutkan ya aplikasinya apa namanya. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya kalau kita lihat tadi bisnis proses atau activity diagram, terlihat tuh ya interaksi langsungnya antara pegawai ya, tapi bukan anggota ya. Karena anggota itu kan cuma proses ceritanya saja, tapi pada saat kita aplikasi yang menggunakan adalah pustakawan ya. Sehingga nanti anggota meminjam, mengembalikan itu semuanya kepada pustakawan yang akan menginput ke dalam aplikasi gitu. Dan kalaupun kemungkinan anggota itu melakukan proses pengembalian terhadap aplikasi, berarti bisa jadi nanti takutnya membahayakan sistemnya. Karena apa? Khawatir anggota itu iseng gitu ya. Nah, ada nanti human error seperti itu ya. Jadi nanti bisa-bisa anggota itu nginput datanya asal-asalan gitu. Yang nanti mengakibatkan di dalam perpustakaan tuh bukunya tuh nggak sesuai gitu ya, penyimpanannya harus di mana nggak sesuai ya. Kalau langsung ke dalam pustakawannya pasti sudah sesuai. Itu tentang analisa kebutuhan sistem. Jadi kita ceritakan dulu ya bagaimana prosesnya sehingga
kita nanti tahu tuh output yang mau kita buat apa, seperti itu. Oke,